Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sam Singo, tentunya masih dalam channel Singo Deso. Bagaimana kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Dalam video kali ini, channel Singo Deso ingin memberitahukan ke kawan-kawan semuanya, terutama kawan-kawan BMI di seluruh dunia, baik itu di Jepang, Taiwan, Korea, Hong Kong, Malaysia, dan dimanapun, khususnya yang berasal dari Jawa Timur, bahwa dari beberapa hari kemarin pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur telah menutup Bandara Juanda untuk sementara waktu karena memperkecil atau menanggulangi sebisa mungkin penularan atau penyebaran virus corona. Nah, terus kemudian bagaimana kita apabila kita pulang ataupun cuti dari luar negeri yang khususnya turun di Bandara Juanda? Simak beritanya berikut ini. Yang kali ini datanya dari Suara Buruh Migran yang terbit pada 19 September 2021. Tentang berita Juanda ditutup. TKI asal Jawa Timur bakal dijemput gratis dari Jakarta ke Surabaya setelah karantina. Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto memastikan bahwa Bandara Indonesia Juanda tidak bisa lagi menerima kedatangan pekerja migran Indonesia atau PMI asal Jawa Timur. Jadi sudah betul-betul ditutup Bandara Juanda sejak minggu kemarin. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, I-Mendagri nomor 42 tahun 2021, dilakukan pembatasan pintu kedatangan pelaku perjalanan internasional baik di pos lintas batas negara atau PLBN, pelabuhan, maupun bandar udara. Jadi kesemuanya diawasi secara total, secara seksama melalui darat, laut, maupun udara. Untuk bandara, hanya dibuka di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, serta Bandara Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Untuk pelabuhan hanya dibuka di Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau, dan Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara. Terus kemudian kata Pangdam 5 Brawijaya pada waktu konferensi pers di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jumat 17 September 2021 malam, beliau berkata, PMI asal Jawa Timur pasti pulangnya ke Bandara Soekarno-Hatta. Kami sudah sepakat tadi saat rapat di Kodam dan akan melaporkan kepada Bu Gubernur. Perlakuan BMI dari Jawa Timur tetap sama seperti biasa. Nantinya akan dikarantina dulu di Jakarta selama 8 hari. Kami akan koordinasi dengan Pangdam Jaya apakah mereka akan mengantar PMI ke sini atau ke Jawa Timur ya maksudnya, atau kami yang jemput. Nah, berdasarkan kata Pangdam 5 Brawijaya tersebut, bahwa PMI yang berasal dari Jawa Timur harus dikarantina dulu di karantina Jakarta selama 8 hari. Nah, setelah selesai karantina akan dijemput ataupun diantar oleh Pangdam Jaya ke Jawa Timur dengan tujuan di Asrama Haji Sukolilo. Apakah PMI asal Jawa Timur akan dikarantina lagi di Asrama Haji Sukolilo Surabaya? Kata Pangdam 5 Brawijaya, ya. Nanti mereka akan dites swab PCR ulang. Jika hasilnya negatif, baru bisa dipulangkan. Kami jangan sampai kecolongan. Kami takut petugas DKI Jakarta kewalahan. Karena itu kami tetap waspada dan swab ulang. Pihaknya juga akan mewaspadai kepulangan PMI asal Jawa Timur yang melalui jalur darat dan laut. Jadi berdasarkan ini, dari udara sudah dikatakan Bandara Juanda sudah ditutup, kemudian jalur darat diawasi secara seksama. Kata Pangdam 5, kami akan melaksanakan penyekatan terbatas di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah di Ngawi. Jadi di Ngawi. Nantinya mereka akan diangkut di asrama haji untuk swab PCR. Mudah-mudahan langkah penyekatan ini bisa mencari varian baru tidak menyebar ke Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menambahkan, PMI asal Jawa Timur yang sudah habis masa kontraknya
dan akan pulang terbanyak dari Malaysia. Jadi yang dari asal Jawa Timur itu adalah PMI yang berasal dari kawan-kawan BMI di Malaysia. Jika tidak pulang melalui jalur udara, mereka akan melalui jalur darat ataupun laut lewat Batam, Tanjung Pinang, Nunukan, serta Medan. Titik-titik perlintasan laut potensial jadi transit para PMI. Kita terus koordinasikan kehati-hatian dan kewaspadaan kita semua menjadi sangat penting. Mereka adalah WNI yang habis masa kontrak dan harus pulang. Jangan sampai mereka jadi overstayers yang PMI sekarang dikarantina dan dirawat di RSDL Indrapura tetap diselesaikan dan diberi pelayanan sesuai SOP. Imbuhnya. Sekedar diketahui, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri I-Mendagri nomor 42 tahun 2021, dilakukan pembatasan pintu kedatangan pelaku perjalanan internasional baik di pos lintas batas negara PLBN, pelabuhan, maupun bandara udara ataupun bandara. Jadi berdasarkan I-Mendagri nomor 42 tahun 2021, selalu diawasi buat kedatangan siapapun, baik itu TKI ataupun orang-orang yang melakukan perjalanan jauh melalui batas negara, baik itu darat ataupun laut ataupun udara. Untuk bandara hanya dibuka di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, serta Bandara Samratulangi Manado. Jadi cuma 2 bandara yang dibuka untuk perjalanan udara, yaitu yang saya sebutkan tadi. Untuk pelabuhan hanya dibuka di Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau, dan Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, untuk melalui jalur laut, itu yang dibuka hanya untuk Pelabuhan Batam, terus kemudian Nunukan. Sementara untuk PLBN hanya dibuka di Terminal Entikong dan Aruk, Kalimantan Barat. Ketentuannya lain adalah pelaku perjalanan melakukan tes PCR H-3 sebelum keberangkatan serta di lokasi kedatangan baik itu di pelabuhan, bandara maupun di PLBN. Nah, demikian kawan-kawan video kali ini tentang penutupan sementara Bandara Juanda Surabaya, khususnya buat kawan-kawan PMI di seluruh dunia yaitu yang dimanapun kalian bekerja di luar negeri, kawan-kawan bekerja di luar negeri yang khususnya dari Jawa Timur. Semoga ini menjadi pemberitahuan yang bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.